Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan iklan songkok, bukan iklan sampo, bukan iklan kemeja, tapi iklan kultum Avicenna. Punya biar gak bosan. Kali ini Pak Fahri akan menjelaskan tentang hari kemenangan. Siapakah yang akan mendapatkannya? Simak sampai habis di channel Fahri Salam El Mustafa. Nanti bakalan ada cerita yang menarik. Si Samson yang beribadah 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah Alam Avicenna Malang, yang saya hormati guru-guru Sekolah Alam Avicenna Malang, yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi Sekolah Alam Avicenna Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Pak Fahri insyaallah bulan Ramadan ini kultum terakhir yang bertemakan tentang hari kemenangan. Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Akhirnya kita sudah menuju selesai, yaitu Idul Fitri, itu hari suci. Insyaallah kita akan kembali suci. Oke, kita akan bahas nanti di luar ya. Request pengen syuting di mana aja? Oke. Sekarang Pak Fahri ada di Manarul Islam, masjid yang biasanya kalian Jumatan di sini. Apakah mau syuting sini? Saya rasa jangan ya, di sini rame. Apakah mau syuting di sini? Wah, di jalan raya nih ya. Nanti aja di sana aja ya, di tempat saya. Barusan Pak Fahri lagi belanja buat tanaman hidroponik. Jangan lupa musim pandemik COVID-19, menanam sawi, kangkung, dan lain-lain. Oke. Alhamdulillah, kita syuting di sini aja. Setuju? Karena di sini lebih adem dan lebih menyejukkan. Alhamdulillah. Jadi tadi kemarin Pak Fahri itu syutingnya di luar. Kemarin kan beli alat pertanian, sekelas promosi ya sebelum saya ceramah. Jadi mungkin adik-adik Sekolah Alam Avicenna Malang, jadi kalau mengisi kegiatan di rumah, mari bertanam. Itu seperti ini kangkung. Ini kangkung hidroponik ini. Jadi tanpa tanah. Ya. Tanpa tanah ini juga. Ya. Ini tanpa tanah ini. Tanpa tanah. Jadi menanam hidroponik. Oke, kita lanjutkan. Tentang apa? Tentang hari kemenangan. Siapakah yang akan mendapatkan hari kemenangan itu? Jadi kita sudah tak terasa. Sudah di penghujung 30 Ramadan. Ini kamu. Artis ini. Sponsor. Lurus. Kameramen. Lurus. Ini Pak Fahri pakai kacamata bukan gaya-gayaan ya. Memang sakit mata ini. Sakit mata karena tadi malam dicium semut ya, muka. Bukan gaya-gayaan, anjen. Keren kan? Lurus? Lurus. Jangan tersenyum kameramen. Nah, cocok kan? Tambah cakep apa tambah elek? Tambah cakep dikit. Jadi sebelum ceramah prolog dulu. Jadi tak terasa kita sudah di penghujung Ramadan, yaitu sudah memasuki malam ke-28. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan full 30 hari ini? Apakah kita sudah mendapatkan ibadah yang maksimal, ngaji maksimal? Apakah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Ini mengenai nasihat di penghujung Ramadan ini ada beberapa ulama mempunyai nasihat yang sangat bagus yang berbunyi man ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Jadi man ya'budu Ramadan, barang siapa yang menyembah Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, maka sesungguhnya Ramadan itu
Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa menyembah Allah, fa innallah, sesungguhnya Allah hayyun itu hidup, la yamut, tidak mati. Jadi sudah jelas kita harus menata hidup. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan itu akan berlalu, tidak ada. Dan barang siapa yang menyembah karena Allah, Allah itu selalu ada dan tidak mati. Maka kita harus luluskan niat. Memang awal-awal kita Ramadan, awal-awal semangat, puasa enak, dapat bukannya enak, kolak, es, buat rame dan lain-lain. Itu bonus. Tapi kita jangan fokus itu. Jangan fokus itu. Karena yang lebih sesungguhnya, hakikat sesungguhnya, kita tidak menyembah Ramadan, kita tidak gembira bukan hanya tentang Ramadan, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kalau kita hanya ingin Ramadan, Ramadan bakalan berlalu, tidak ada. Dan apabila kita ingin Allah, menyembah Allah, maka Allah itu selalu ada, baik Ramadan, Syawal, kapan. Jadi kita harus meluruskan niat. Puasa bukan karena rame-ramean, senang-senangan, bukan karena Ramadan. Jadi karena ridho Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi barang siapa yang berpuasa karena siapa? Karena mengharap iman, karena Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapus semua pahalanya. Dosa-dosanya, pahalanya. Dosa-dosanya yang telah lalu, walaupun sebanyak bukit lautan. Ini yang pertama karena Allah. Itu nasihat para ulama di penghujung Ramadan. Gimana? Selama Ramadan adik-adik dari siswa-siswi sekolah Alam Mafisena Malang sudah mencapai target, puasanya sudah maksimal, ngajinya maksimal. Jadi sesuai disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi dalam ayat ini menjelaskan yang artinya sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Jadi pahala ampunan itu tidak hanya ada di Ramadan. Ibadah kita rajin tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah selesai Ramadan, istiqomah ini tetap berjalan di bulan lain-lainnya. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, semuanya tetap kita istiqomah. Mungkin adik-adik yang biasanya sudah terbiasa sholat tahajud, Masya Allah, Mas Isam, Masya Allah, terbiasa tahajud, tadarusan, itu dilanjutkan di bulan selanjutnya. Istiqomah, karena perbuatan yang baik, istiqomah itu bagus, harus dilanjutkan. Jadi ampunan Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, di bulan selanjutnya pasti Allah, pasti ada. Sesuai dengan ayat ini, wala tahzanu, wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Di bulan lain apakah Allah tidak mengasihi pahala yang banyak? Di bulan lain apakah Allah tidak akan mengampuni? Tidak, tetap mengampuni orang-orang yang mau tetap berdoa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Fahri kayak pakai kacamata ini kok kayak semakin beda ya, semakin keren gimana gitu. Nah, itu sudahlah. Jadi PR selanjutnya, kalau kita Ramadan sudah maksimal, sudah istiqomah ngajinya, tarawihnya istiqomah, malamnya sahur dan lain, tinggal bulan selanjutnya. Apakah akan berlanjut atau mati ditelan bumi? Jangan sampai ya, kita harus tetap istiqomah. Oke. Dan kita harus banyak bersyukur karena telah kita doa-doa kita telah terlaksana. Seperti yang kita doakan sebelum Ramadan, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
Jadi doa kita, ya Allah sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Kita sudah sampai, bahkan sampai penghujung ini sudah melaksanakan semua perintah Allah dengan maksimal. Jadi kita berharap semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kayak ini seberapa kayak kemarin ya. Bukan SWT nanti. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap istiqomah, tetap semangat karena Allah akan memberikan rahmat di bulan lain juga yang biasanya sholat malam, insya Allah tetap. Barang siapa yang sholat di malam hari, insya Allah akan menurunkan malaikat. Barang siapa dia minta ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang dia bangun di tengah malam, sepertiga malam, memohon minta hajat, minta apapun, pasti Allah akan kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bagaimana Pak Fahri cara mensyukuri nikmat ini? Kita sudah dikabulkan doa-doa kita selama doa-doa yang dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa kita yang telah lalu oleh Allah dikabulkan. Kita sudah menikmati bulan Ramadan ini, panen pahala. Jika kita harus bersyukur. Caranya pertama dengan mulut, alhamdulillah. Kedua dengan hati, dan ketiga dengan perbuatan. Sesuai dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, la in syakartum, barang siapa yang dikasih nikmat bersyukur, alhamdulillah, la azidannakum, maka Allah akan menambahnya. Wala in kafartum, dan apabila dia kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah dikasih nikmat, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih, sangat panas, sangat mengerikan. Jadi caranya yang pertama bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, yang kedua dengan hati kita meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Allah, semua adalah rezeki Allah, dan terakhir dengan perbuatan, karena kita sudah dikasih kesehatan, nikmat kesehatan, bisa jalan, bisa ini, maka kesehatan ini kita gunakan dengan positif, dengan perbuatan yang baik seperti belajar, mengaji, ibadah dan lain-lain. Alhamdulillah. Keren gini apa gini? Gini kan? Oh iya, Pak Fahri pakai ya. Keren. Sekarang selanjutnya yaitu Pak Fahri akan menceritakan tentang kisah Samson. Ada yang tahu Samson? Samson Betawi. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Jadi kisah ini adalah sebutannya Samson. Karena kisah ini adalah kisah salah satu nabi Allah. Jadi nama aslinya Sam'on. Jadi Sam'on ini adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel di Romawi. Jadi cerita ini dikisahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi pada bulan Ramadan Rasulullah itu bercerita kepada sahabatnya di Ramadan. Suatu ketika ada seorang nabi itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dia badannya besar, rambutnya panjang. Kalau dia pegang pedang sekali, langsung mati puluhan orang. Itu salah satu mukjizatnya. Selain itu dia bisa mematahkan besi, membelokkan besi, dan merobohkan kerajaan. Dia sangat mempunyai kekuatan super, seperti yang cerita-cerita Samson itu. Karena dia sering berperang melawan para kafir, para orang-orang yang menentang agamanya Allah, maka Raja Israel yang ada di Roma itu kebingungan. Bagaimana ini cara mengalahkan Samson itu? Bagaimana cara mengalahkan Samson itu? Maka Raja tadi minta nasihat kepada para nasihat. Setelah mikir lama, wahai raja, saya mempunyai ide yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara? Barang siapa yang bisa menangkap Samson atau membunuh Samson, kita kasih emas yang banyak, harta yang banyak, dan permata. Oke, saya setuju. Umumkan segera kepada rakyat.
Kemudian Samson itu mempunyai istri yang sangat cantik. Istri tadi mendengarkan pengumuman tadi merasa terlena dan mau mengikuti sayembara tadi. Di tengah malam istri tadi menggoda si Samson. Wahai Samson, kamu kok jago banget ketika perang, kok bisa membunuh puluhan orang, kok bisa membunuh puluhan orang, bagaimana caranya? Wah, itu memang oleh Allah saya memang dikasih kekuatan, tapi kamu harus paham bahwa saya mempunyai kelemahan. Kemudian istri tadi berbisik, apa kelemahanmu wahai Samson? Kelemahan saya itu di rambut saya. Jadi apabila rambut saya yang panjang ini kamu potong satu saja, satu helai, kemudian saya diikat, maka saya tidak akan bisa lepas, saya akan bisa goyang. Istri tadi, alhamdulillah, ternyata istri tadi mempunyai niat yang sangat licik. Di tengah malam ketika Samson tidur, dia mengikat Samson dengan rambutnya sendiri, kemudian memberikan Samson tadi kepada raja. Istri tadi mengkhianati suaminya karena harta, pengen harta yang banyak. Kemudian raja tadi tertawa, hahaha. Akhirnya saya bisa menangkap kamu Samson. Kamu dulu kuat, sekarang sangat lemah. Samson itu disiksa di keramaian, dia diikat, kemudian dia dipukuli sampai matanya ditusuk, nggak bisa melihat, disiksa dia. Udah ya, jangan pakai kacamata lagi. Disiksa sampai dia merasakan kelemahan. Ya Allah, kenapa saya kok bisa? Ya Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan ya Allah. Mereka sangat keterlaluan menyiksa saya. Kemudian Samson ini berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, bagaimana dia bisa lepas dari siksaan tadi. Dia bertobat kepada Allah, beristighfar, astagfirullahaladzim, dia menangis, merenungi dosa-dosanya. Kemudian Allah itu mengabulkan doa si Samson tadi. Maka Samson tadi itu bisa melepas semuanya, masuk kerangkeng tadi, kemudian merobohkan semua kerajaannya. Wah. Kekuatannya sangat super, kalah Samson Betawi. Sampai semua kerajaan meninggal, istri dan keluarga yang menantinya meninggal. Kemudian Samson itu berjanji pada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, saya akan berjanji, bersumpah, selama ribuan bulan ke depan saya akan berperang melawan para kafir yang menentangmu. Samson itu beribadah, berjihad, berperang selama ribuan bulan. Kemudian di akhir ceritanya sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, kok enak banget jadi Samson, dikasih kesempatan berjihad kepada engkau melawan kafir, sedangkan kami kan umurnya cuma 60 tahun, apakah bisa beribadah kepada Samson? Dan kalau rasul nabi-nabi yang terdahulu umur kan ribuan tahun banyak, sedangkan sekarang kaumnya Rasulullah Muhammad SAW, itu 60 tahun. Maka ketika ditanya gitu, Rasulullah itu terdiam. Ya. Kemudian lama-kelamaan malaikat Jibril datang dan membisiki bahwa ada yang lebih utama dari ibadahnya Samson yang berjihad 1000 bulan tadi, yaitu di bulan Ramadan ini pasti ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu seperti yang dijelaskan lebih baik dari malam 1000 bulan. Kita ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada Samson tadi. Itulah kisahnya. Semoga bermanfaat. Kita maksimalkan 2 hari ini beribadah kepada Allah. Kita menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan perbuatan yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Nanti makin baik. Menutup Ramadan Kak dengan baik.